Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda lebih dari 30 menit, mau tidak mau kita harus memperhatikan unsur kenyamanan bersepeda, khususnya untuk pesepeda komuter. Di samping kenyamanan, kecepatan dan kemudahan pengendalian sepeda juga menjadi pertimbangan yang penting ketika bermanuver di jalan raya. Salah satu cara terbaik untuk mengoptimalkan kenyamanan adalah dengan memilih jenis handlebar yang tepat. Setidaknya ada 3 bentuk handlebar: drop bar, flat bar, dan butterfly atau stang kupu-kupu. Apa kelebihan dan kekurangan dari ketiga jenis handlebar tersebut bila diterapkan pada sepeda komuter? Bagaimana aspek kecepatan dan kontrol kemudi ketika bermanuver? Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Drop bar. Menggunakan drop bar yang memiliki 3 posisi tangan yang berbeda, yaitu bar top, hood, dan drop, memungkinkan Anda menyesuaikan posisi tangan dengan kondisi jalan. Saat posisi tangan di hood atau drop, lengan dan tangan Anda dalam posisi yang alami. Sedangkan di posisi bar top, memungkinkan Anda sejenak menegakkan badan untuk beristirahat. Posisi tangan di drop membuat posisi duduk yang lebih membungkuk, lebih aerodinamis untuk mengurangi hambatan udara, sehingga sepeda bisa melaju dengan kencang. Tetapi hambatan angin tersebut akan berpengaruh signifikan bila sepeda dikayuh dengan kecepatan di atas 25 km per jam. Sedangkan kecepatan sepeda komuter di tengah jalan perkotaan yang sering macet adalah antara 15-20 km per jam. Tetapi bersepeda di antara gedung yang tinggi atau perumahan yang rapat, hal yang tidak bisa dihindarkan adalah angin sakal atau angin yang berhembus dari depan. Angin sakal selain memperlambat laju sepeda, juga menguras tenaga. Posisi duduk yang aerodinamis dengan menggunakan posisi tangan di drop akan membantu Anda menghadapi angin sakal ini. Di samping itu, drop bar biasanya memiliki lebar paling sempit, sehingga memudahkan Anda bermanuver di sela-sela pengguna jalan lainnya. Memudahkan Anda ketika harus menerobos di antara kaca spion mobil ketika sedang macet. Posisi duduk yang lebih ke depan juga memudahkan Anda ketika menghadapi tanjakan, terutama ketika menaiki flyover yang biasanya agak curam. Posisi tangan di hood membuat pegangan tangan lebih kuat, dan badan yang condong ke depan memudahkan Anda mendorong pedal dengan lebih bertenaga, dengan memanfaatkan daya ungkit yang lebih bagus. Bersepeda di jalan perkotaan, mau tidak mau kita harus banyak berhenti. Terhenti oleh lampu lalu lintas, menghadapi zebra cross, naik turun trotoar, melintasi rel kereta api, atau menghadapi lubang di jalan, membuat kita harus menarik tuas rem. Dan sayangnya, tuas rem hanya bisa diraih bila posisi tangan di hood atau drop. Memindahkan posisi tangan ke hood atau drop membuat kemudi tidak stabil dalam kecepatan rendah. Posisi duduk yang membungkuk ketika posisi tangan di hood atau drop ditambah lebar handlebar yang sempit membuat tangan Anda lebih banyak menerima beban. Tangan cepat lelah. Di samping itu, walaupun lebar yang sempit memudahkan Anda bermanuver, tetapi dalam kecepatan rendah, kemudi tidak stabil bila posisi tangan di hood atau drop, sehingga membuat Anda lebih sulit bermanuver. Satu gerakan kecil saja, kemudi akan merespon dengan cepat. Posisi yang lebih merunduk juga menyulitkan Anda memantau kondisi lalu lintas, walaupun posisi tangan berada di bar top. Bagi yang belum terbiasa dengan posisi aerodinamis, bersepeda dengan merunduk membuat leher terasa kaku dan cepat lelah. Flat bar. Flat bar atau race bar biasanya digunakan sepeda MTB. Flat bar dengan lebar yang besar membuat kemudi lebih stabil, tidak terlalu terpengaruh oleh gerakan tangan yang kecil. Kemudi yang stabil akan mempermudah pesepeda ketika bermanuver. Itulah sebabnya MTB menggunakan handlebar yang lebar untuk menghadapi medan yang sangat teknis di semua kondisi dan kecepatan. Walaupun agak sulit bermanuver di sela-sela mobil, tetapi kestabilan kemudi ini paling terasa bila menghadapi jalan yang berlubang, trotoar yang tidak rata, atau tiba-tiba berhenti akibat pejalan kaki tiba-tiba melintas. Ketinggian flat bar lebih tinggi dibandingkan drop bar, dan jarak jangkauannya pun lebih pendek. Kondisi ini membuat posisi duduk
lebih tegak. Posisi duduk yang tegak dan tidak perlu khawatir dengan hambatan angin membuat flat bar lebih nyaman bila diterapkan pada sepeda komuter. Di samping itu, tuas rem yang dekat dengan posisi tangan membuat Anda lebih responsif menghadapi segala kondisi lalu lintas. Tidak gagap ketika mobil di depan tiba-tiba berhenti. Posisi tegak juga memungkinkan Anda lebih mudah memantau kondisi lalu lintas di depan Anda. Dan yang pasti, leher Anda tidak tertekuk, sehingga mengurangi capek pada leher bagi yang tidak terbiasa. Tetapi karena posisi tangan yang tidak ada alternatif, membuat Anda tidak bisa berpindah posisi ketika tangan terasa lelah. Akibatnya, tangan bisa kesemutan bila bersepeda di atas 15 km. Untungnya, Anda bisa menambahkan tanduk atau N-bar pada flat bar Anda sebagai alternatif posisi tangan. Tetapi ketika menghadapi jalur bebas hambatan, lalu lintas tidak terlalu macet, dan badan jalan yang lebar, posisi duduk yang tegak sedikit merugikan. Ketika sepeda dipacu di atas 25 km per jam, maka hambatan udara mulai terasa. Apalagi bila ditambah dengan angin sakal, tentu akan menyiksa perjalanan Anda. Butterfly. Handlebar sepeda jenis ini diberi nama butterfly karena bentuknya yang menyerupai sayap kupu-kupu. Handlebar ini biasanya digunakan sepeda trekking atau touring. Ada dua bentuk stang kupu-kupu. Ada yang bar sampingnya datar dan ada juga yang melengkung seperti punya saya. Sisi samping yang melengkung membuat posisi tangan seperti posisi drop pada drop bar. Bila drop bar memiliki 3 posisi tangan, stang kupu-kupu memiliki 4 posisi tangan utama dan 3 posisi tangan sekunder. Posisi tangan pertama adalah di cutout, posisi default karena biasanya menjadi tempat rem dan shifter. Posisi ini memiliki jangkauan terdekat dan lebih tinggi, sehingga posisi duduk jauh lebih tegak, memudahkan Anda dalam memantau kondisi jalan dan lebih nyaman. Posisi kedua adalah di horn atau sisi samping. Untuk bentuk dengan sisi samping lurus, tangan menggenggam stang seperti sepeda kota atau sepeda ontel, lurus ke depan. Sedangkan bentuk sisi yang melengkung, posisi tangan hampir sama seperti posisi tangan di drop untuk drop bar. Posisi kedua ini menempatkan posisi duduk pesepeda lebih aerodinamis dan memungkinkan kita menarik stang lebih kuat untuk membantu menekan pedal dengan kuat ketika ditanjakan. Tidak seperti drop bar yang lebih sempit, stang kupu-kupu lebih lebar walaupun tidak selebar flat bar, membuat kemudi lebih stabil ketika ditarik. Posisi ketiga adalah bar top atau batang depan. Posisi tangan ini memiliki fungsi ganda. Dapat digunakan untuk beristirahat dengan meletakkan siku pada cutout, juga bisa untuk posisi aerodinamis dengan membungkukkan badan tanpa harus menekuk siku lebih dalam. Posisi keempat adalah tengah atas di sisi stem. Posisi ini baik untuk istirahat. Bersepeda di jalur perkotaan yang lebih banyak dalam posisi tegak dan posisi tuas rem dan shifter yang harus dekat dengan tangan lebih memungkinkan bila menggunakan stang kupu-kupu. Kalaupun Anda terbiasa dengan posisi aerodinamis, tuas rem dan shifter dapat dipindahkan ke bar top. Kelemahan stang kupu-kupu, tuas rem dan shifter hanya bisa diakses dalam satu posisi tangan. Tidak seperti drop bar yang memiliki 2 posisi tangan, yaitu hood dan drop. Walaupun stang kupu-kupu memungkinkan Anda duduk pada posisi aerodinamis, tetapi tidak seaerodinamis drop bar. Kesimpulan, bila Anda tidak terbiasa dengan posisi aerodinamis dan jalur perjalanan relatif pendek, menggunakan flat bar lebih bagus. Sedangkan bila Anda menginginkan posisi yang tegak dan sesekali aerodinamis, stang kupu-kupu adalah pilihan yang baik. Tetapi bila jalur bersepeda Anda lebih jauh dan banyak jalan bebas hambatan, menggunakan drop bar lebih menguntungkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.